Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul membuat kurikulum Vintai untuk melamar pekerjaan menggunakan media Microsoft Word. Untuk dosen pembimbingnya adalah Bu Suhaibatul Aslamia SAPMM dan disusun oleh Fatur Dwi Anggoro dengan NIM 200301141 dan Krisna Permestia dengan NIM 200301142 dan Doni Ramadana dengan NIM 200301146 dan Ahmad Muharram Asani Takwin dengan NIM 200301159 dan Muhammad Rian Sembo dengan NIM 200301112. Next. Kurikulum Vintai. Kurikulum Vintai adalah CV, juga ditulis kurikulum Vintai atau daftar riwayat hidup, adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Di beberapa negara, suatu CV biasanya merupakan hal utama yang dijumpai seorang majikan potensial tentang pencari kerja dan sering digunakan untuk menyaring aplikan orang-orang yang melamar kerja secara daring. Ketika mencari pekerjaan, biasanya dilanjutkan dengan wawancara. Kurikulum Vintai atau resume adalah gambaran diri Anda. CV adalah hal pertama yang dilihat perusahaan dari diri seorang pelamar saat melamar sebuah pekerjaan. Keberadaan CV sangatlah krusial karena lewat CV itulah perusahaan mendapat kesan pertama mengenai kita. Ibaratnya, apa yang kita tulis di CV adalah suatu usaha kita dalam self branding dan memasarkan keahlian diri sehingga kita terpilih menjadi orang yang tepat dalam mengisi posisi kerja yang dibutuhkan. Memiliki CV yang efektif dan menarik akan meningkatkan kesempatan Anda dalam mendapatkan pekerjaan idaman Anda. Agar CV kita menarik, para pemilik perusahaan kita harus membuat CV yang efektif, menarik, dan menjual. CV atau resume adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri Anda, apa saja pencapaian yang telah Anda lakukan di masa lalu, bagaimana relevansi pengalaman Anda terhadap posisi pekerjaan yang dilamar, serta apakah Anda orang yang tepat atau tidak untuk dipilih di antara kandidat lainnya. Intinya, CV merupakan gambaran personifikasi dari diri dalam tulisan. CV yang baik adalah di mana pembaca CV tersebut dapat membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum bertemu langsung secara fisik. Nama saya Fatur Dwi Anggoro akan melanjutkan dari Rehan. As X mentioned earlier, isi CV harus menggambarkan prestasi akademis dan pengalaman profesional kita. Maka dari itu, yang wajib dicantumkan dalam CV adalah yang pertama, data diri seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat email. Yang kedua, riwayat pendidikan yang mencakup alma mater dan gelar. Ketiga, pengalaman kerja mencakup posisi yang pernah ditempati, durasi bekerja, job description, perusahaan, tempat bekerja, sertakan pula pengalaman kegiatan organisasi, sukarelawan, maupun magang. Yang keempat, keterampilan pendukung yang memuat keahlian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Jenis-jenis kurikulum Vintai. Berikut 3 jenis CV yang bisa kamu terapkan untuk lamaran kerja yang akan kamu buat. Yang pertama, CV formal. CV formal memiliki tampilan CV pada umumnya, yaitu tanpa sentuhan desain
grafis, KIP ini bisa dibilang adalah yang paling formal karena tidak menentukan seberapa kreatif kamu ataupun semenarik apa CP kamu. Karena yang akan dilihat oleh HRD adalah isi dari CP tersebut. Yang kedua, CP kreatif. CP kreatif adalah sebuah CP yang dibuat agar CP lebih menarik. Bukan berarti isinya tidak penting. Namun, sentuhan desainnya akan memperlihatkan isi dari CP tersebut lebih menarik. Yang ketiga, CP semi formal. CP semi formal adalah sedikit berbeda dari sebuah CP formal. CP semi formal biasanya lebih bervariasi dan tidak terpaku pada template seperti halnya dalam CP formal. Dengan CP semi formal, kamu masih bisa menambahkan desain sederhana pada CP jenis ini, selama tidak terlalu mencolok dan dikemas dengan rapi. Nama saya Krishna Primastia akan melanjutkan presentasi dari Fatur Dwi Anggoro. Cara membuat CV yang menarik dan efektif. Berikut ini adalah beberapa cara membuat CV yang efektif dan menarik, yaitu yang pertama, rapi dan mudah dibaca. Ini merupakan syarat utama dari sebuah CV atau resume yang efektif dan menjual penampilan. CV tentu akan menjadi kesan pertama. Apakah pembaca ingin melanjutkan ke tahapan selanjutnya atau menyerah sebelum membaca apa yang ada di dalamnya. Kerapian dapat menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis, juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, pastikan untuk membuat huruf dengan ukuran normal, spasi jangan terlalu rapat, margin tidak konsisten, atau ejaan yang banyak kesalahan. Gunakan format standar, ubahlah format tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memberikan informasi lengkap. CV atau resume yang efektif selalu memberikan informasi lengkap dan relevan pada orang yang membacanya. Setidaknya mencakup semua yang telah dijabarkan di poin sebelumnya. Gunakan gaya bahasa formal dan kalimat-kalimat yang sederhana serta konsisten dalam seluruh dokumen Anda. Dan disitulah CV dengan jujur dan akurat. Yang ketiga, disajikan secara ringkas. CV atau resume yang efektif memang harus menyajikan informasi secara lengkap, tapi bukan berarti CV atau resume pelamar harus panjang sekali sampai 10 halaman. Cobalah untuk memaparkan informasi penting, detail, dan relevan terhadap pekerjaan yang dituju hanya dalam 1 sampai 2 halaman. Yang keempat, konsistensi karir. Sudah menjadi rahasia umum kalau satu hal ini adalah salah satu kunci penting yang menentukan untuk dihubungi oleh pihak perusahaan menuju tahapan rekrutmen berikutnya. Pihak perusahaan lebih memilih spesialis dalam bidang tertentu untuk mengisi posisi yang lowong. Yang kelima, karir progresif. Ketika pelamar sudah menjadi spesialis di satu bidang, keputusan untuk menuju tahap rekrutmen berikut biasanya akan lebih mudah diambil oleh pihak perusahaan apabila pelamar menjalani karir yang progresif. Karena disinilah indikator paling nyata apakah pelamar mampu memberikan performa kerja terbaik dalam spesialisasi yang dipilih, yang berarti pula mendapat ganjaran berupa promosi jabatan kalau memang berprestasi. Yang keenam, achievement. Jangan pernah ragu untuk mencantumkan pencapaian prestasi yang diukir dalam tiap jabatan atau posisi yang ditempati sebelumnya. Inilah kesempatan terbaik untuk menjual bukti kemampuan dan kompetensi yang sesungguhnya kepada pihak perusahaan yang merekrut. Yang ketujuh, custom made. Yang dimaksud custom made di sini adalah mengubah dan menyesuaikan CV atau resume agar dapat mungkin menunjukkan kepada pihak perusahaan yang merekrut bahwa kemampuan dan kompetensi yang Anda miliki memang menyamai atau mendekati persyaratan kerja yang dicari oleh pihak perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mubarak Masud Takwim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CV Curriculum Vitae menggunakan Microsoft Word. Ya, langsung saja kita akan membuat file baru atau new presentation. Kemudian kita klik file di pojok kiri atas, klik pilihan new. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang resume and cover letter. Nah, di sini kita akan membuat CV. Di sini ada beragam CV yang dapat kita ambil. Saya ingin mengambil contoh yang ini, foto resume dan ya, langsung saja. Di sini berbagai banyak pilihan yang bisa kalian isi. Pertama, saya akan menuliskan nama saya sebentar. Muhammad Raihan. Kemudian saya ingin ini tanggal, sekarang tanggal 5 Juni 2021. Saya ingin mengambil foto. Klik fitur. Seperti ini. Jika terlalu besar, kalian bisa mengecilkan sesuai yang kalian mau. Alamat Cerme Street nomor 6 misalnya, nomor 9 email raihan@gmail.com. Jika punya website juga bisa dengan website raihan 121.com. Ya, di sini ada pilihan objektif. Dari di sini itu seperti kalian bagaimana cara memulai untuk menampilkan apa yang Anda punya seperti nama, alamat, apa saja untuk memulai agar pemilik perusahaan tertarik dengan CV Anda. Ada education, school name, misal saya menggunakan Universitas Muhammadiyah Gresik. Completed, saya memulainya 2020 sampai 2024. Di sini juga kalian bisa menyantumkan alamatnya. Saya akan mengambil alamatnya lewat Google Maps. Dan ini sudah saya cari, tinggal saya copy, kemudian saya benarnya di sini. Nah, seperti itu. Experience, job title, mungkin kalian sudah pernah bekerja di perusahaan lain. Misal saya bekerja sebagai konsultan di perusahaan PT Smelting. Saya bekerja tahun 2024 sampai 2025. Jadi ini menjelaskan apa saja yang kalian kerjakan di tempat tersebut dan juga bisa memberikan alamat. Saya akan mengambil di Google Maps, tinggal copy, tinggal memasukkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada skill atau abilities yang kalian punya. Skill Anda banyak sekali varian skill yang dimiliki. Mungkin seperti skill dalam hal Word, Excel, ataupun lainnya, dan juga bagaimana cara Anda berbicara dengan orang lain, dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Doni Ramadana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Awim.
Nah, untuk di sini saya akan bahas di template di communication. Untuk komunikasi ini kita bisa menjelaskan bagaimana komunikasi kita dalam bekerja. Di sini bisa dijelaskan semua bagaimana kalian cara komunikasinya di pekerjaan. Apakah Anda senang bermusyawarah atau gimana? Itu bisa dijelaskan di communication. Nah, untuk di leadership ini mungkin pengalaman di organisasi yang kalian bisa memimpin suatu event bansos bisa kalian cantumkan di sini. Atau yang lainnya juga. Oke, untuk selanjutnya saya bakalan jelasin membuat CV, tetapi kita ambil template dari luar, jadi bukan di Microsoft Word-nya sendiri. Oke, kita langsung buka Google aja. Nah, ini tadi udah saya cari. Nah, ini saya bakal memilih yang ini. Nah, kita langsung unduh aja. Setelah diunduh, kita langsung open. Nah, mungkin gini aja sih kalau di template dari luar. Enable editing, terus kita bisa tulis namanya siapa, nama belakangnya siapa, untuk tanggal, ada semua template-nya di sini. Ada tanggal, nama penerima, jabatan perusahaan, bisa ditulis di sini semua sesuai kalian masing-masing. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya jelasin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika di kelompok kita ada salah. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.